Oke, kali ini saya akan sedikit membahas topik secure code, tapi kita berfokus kepada satu topik, yaitu topik mengenai bug IDOR ya. Nah, dalam video ini kita akan sedikit mendemokan bagaimana bug IDOR itu terjadi dan bagaimana cara melakukan fixingnya ya. Nah, apa sih IDOR itu? Kita kenalan dulu ya. IDOR itu singkatan dari Insecure Direct Object Reference. Ini merupakan bug yang terjadi akibat tidak adanya authorization atau authentication pada sebuah endpoint, yang dimana endpoint itu menerima inputan dari user dan inputan itu digunakan untuk mengambil data di database. Di sini ada beberapa, ini adalah pengertian umumnya ya. IDOR merupakan sebuah kerentanan keamanan yang disebabkan adanya broken authorization atau lemahnya otorisasi pada satu sistem. Kerentanan ini akan muncul di saat aplikasi menggunakan input dari user untuk mengakses objek pada sistem secara langsung. Nah, kenapa IDOR ini sangat penting? Pertama, dia itu tidak terdeteksi oleh WAF. WAF itu Web Application Firewall. Karena IDOR ini adalah traffic normal sebenarnya. Jadi dia nggak ada anomali dalam ketika user melakukan akses terhadap endpoint yang ada kerentanan IDOR ini. Kemudian tidak terdeteksi oleh VA source code. Nah, ini teman-teman mungkin ketika melakukan scanning source code menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Sonar atau Fortify, IDOR ini tidak terdeteksi karena emang murni IDOR ini bukan bug dari penulisan code ya. Ini bug logic yang berkaitan tentang logic flow. Impact-nya apa? Impact-nya adalah data breach. Nah, ini adalah contoh dari IDOR. Yang contoh yang paling kiri ini adalah penerapan IDOR, penerapan autentikasi ya yang bagus, yang dimana user 1 hanya bisa mengakses record 1. Nah, sementara yang sebelah kanan ini ada IDOR. Coba lihat, si user ketika dia minta mengakses record 1, dia diizinkan mengakses semua record. Nah, ini adalah contoh flow yang buruk pada aplikasi. Artinya apa? Ketika saya ingin mengakses record 3, harusnya saya itu tervalidasi dulu apakah boleh mengakses record 3 atau record 2 apa enggak. Biasanya untuk memvalidasinya itu bisa melalui token. Nah, di sini saya akan share beberapa contoh kasus ya mengenai IDOR ya. Ini adalah contoh IDOR terdapat pada endpoint IP order 1, IP get order 1 ya. Ketika saya menggunakan token ini ya, ketika saya mencoba nge-get data dengan order ID 1, nah saya dapat datanya punya Pak Udin ya. Tapi ketika saya ganti ke order ID 3, saya dapat dengan datanya Pak Sapardi. Nah, ini itu ada bug namanya IDOR yang seperti ini. Ketika saya ganti ke 2, saya dapat Pak Udin. Ke data keempat, saya dapat datanya Pak Nasir nih. Ini kan dengan bug ini si attacker bisa random order ini dari 1 katakan sampai 1.000.000. Artinya si attacker bisa nge-get data sebanyak 1.000.000 yang belum tentu data itu adalah milik si attacker atau yang mempunyai token ini. Contoh code-nya adalah seperti ini. Oke. Contoh code-nya adalah seperti ini nih. Sangat simple. Ketika saya melakukan query, query tersebut yang merupakan adalah order 4 digunakan sebagai
base query, yaitu PID. Nah, dia ngambil pada param ID. Teman-teman bisa lihat di endpoint-nya, order, parameter ID. Kemudian dari parameter ID dilempar ke sini. Nah, dia langsung diambil dan digunakan sebagai query. Nah, ini nggak ada validasi. Harusnya gimana? Harusnya dia bisa divalidasi melalui token yang saya lempar, yaitu adalah token JWT ini. Nah, token JWT ini punya user berapa? Kemudian, token ini juga digunakan sebagai query pada endpoint ini. Nah, ini adalah contoh tidak adanya validasi. Dia hanya melakukan query dengan inputan dari user. Harusnya apa? Dia validasi terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Dia ambil user ID dari token, yaitu dari middleware, kemudian digunain sebagai query. Contoh, where user ID sama dengan user ID. Nah, ketika seperti ini, maka akan terjadi validasi apakah order ID ini dipunyai oleh user ID ini. Jika iya, maka datanya akan keluar. Jika tidak, maka datanya tidak keluar atau record not found. Kita coba ya. Ketika saya dari order 1, oke, keluar 2, keluar 3. Nah, record not found artinya token saya ini merupakan tokennya Pak Udin. Saya login menggunakan Pak Udin. Ketika saya coba akses datanya Pak order di 3, yaitu record not found karena bukan miliknya Pak Udin. Oke. Nah, gimana seharusnya untuk mengantisipasi dari bug ini? Tentunya untuk mengantisipasi bug seperti ini itu bisa dilakukan pada tahap sprint planning ya. Artinya apa? Ketika kita sedang mendesain API atau API mock, tim security atau tim dev sudah diwanti-wanti untuk melakukan validasi pada endpoint ini. Artinya apa? Ketika saya akan mengambil data dengan order ID 3, harusnya tervalidasi dengan token saya apakah mempunyai hak untuk mengambil data user ID 3. Order ID 3, sorry. Biasanya kita juga bisa menuliskan label unit test pada sisi code untuk mengantisipasi bug ini ketika terjadi perubahan code nantinya. Nah, itu yang akan saya coba contohkan. Bagaimana sih di level unit test untuk mengantisipasi temuan-temuan seperti ini. Oke. Nah, kita sebenarnya kita kembaliin dulu di codingan awal. Ini belum ada validasi seperti ini. Nah, sebenarnya apa? Kita nggak perlu menuliskan unit test di semua function. Kita cukup pada kasus ini kita cukup menuliskan unit test pada level endpoint function ya. Contohnya adalah pada endpoint get detail order ya. Oke, gimana cara menuliskan unit test untuk membuat aplikasi ini khusus di function get detail order ini? Nah, sekarang kita coba ya untuk menuliskan unit test di function get detail order ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika nanti misal developernya berubah atau mungkin programnya dilanjutkan oleh orang lain, ketika dia terjadi perubahan code pada get detail order, nah itu bisa tervalidasi oleh unit test yang kita tulis. Nah, saya sebenarnya sudah menuliskan unit testnya
Tapi saya coba untuk menjelaskan beberapa baris ya, unit test untuk mengantisipasi bug IDOR ini. Nah, pertama saya akan menulis unit testnya pada handler ini aja ya. Soalnya kita bisa langsung memanggil get detail order di package handler ini. Oke, pertama caranya sederhana, kita klik kanan, generate unit test for function. Nah, dia langsung membuatkan kita template unit test ya. Yang kita butuhkan itu adalah ini aja. Nah, cara nulisnya adalah dengan cara seperti ini. Biasanya unit test itu ditulis dengan camel case ya. Tes, kata-kata tes, kemudian nama function yang akan kita tes. Oke. Nah, untuk mempermudah di sini parameter apa sih yang dilempar di get detail order, yaitu konteks dan gin konteks. Oke. Pertama-tama saya coba kopikan unit test yang saya tulis tadi di awal. Oke. Ini adalah cara kita akan melakukan passing data dari gin kontek ya. Ini adalah untuk konteks. Gin konteks. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian dengan positive case ya. Test with sukses get data. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di function ini dia butuh object injection yaitu Postgre. Ini kita artinya function ini butuh koneksi ke database. Nah, saya ada beberapa contoh code-nya seperti ini. Connect to the DB. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan parsing value connect DB di handler. Nah. Oke. Nah, gimana sih cara manggilnya? Cara manggilnya adalah ini, tinggal kita copy paste aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu berdasarkan data migration kita. Ini adalah contoh data migration kita, di mana kita, artinya apa? Kita akan menginputkan parameter 1 dengan user ID 2. Berarti ini datanya berhasil kita ambil. Nah, caranya seperti apa? Kita parsing value ID 1 seperti ini. Jika teman-teman perhatiin yang tadi, yang ini order ID 3. Nah, ini dalam case unit test tadi kita akan coba buat dia sebagai 1 dengan cara seperti ini, yang dimiliki oleh user ID 2. Nah, kalau teman-teman lihat pada migrasi, data order ID 1 dimiliki oleh user ID 2. Nah, gimana cara menuliskan unit testnya? Ekspektasinya apa? If if error tidak sama dengan nil, ekspektasi kita itu adalah data ini berhasil ya. Artinya emang dia tidak akan terjadi error ya. Nah, kita bikin dia fail kalau dia error. Ekspektasi not error but respond error. Nah,
Apalagi if order ID tidak sama dengan 1, itu dia bakal fail. Ini kita expectation order ID 1 but get orders ID. Nah, coba ya, coba kita running unit test ini. Oke, nah unit test ini itu adalah pass. Nah, coba kita uji dengan mengganti unit testnya. Kita ekspektasikan order ID yang kita dapat itu adalah tidak sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa lihat unit test di sini failed. Karena apa? Karena order ID yang kita dapatkan itu adalah order ID 1. Expectation order ID 1 but get 1. Ini kan kita tadi ganti ya. Nah, kita kembaliin ke normal tadi. Nah, ini adalah kondisi awal sebelum adanya validasi. Nah, sekarang kita pengen membuat code validasi, unit test validasinya. Gimana caranya? Gampang sekali. Ini kita coba kopas aja agar kita tidak buat ulang. Nah, test with filet get data. Nah, kita coba lihat pada migrasi di sini order ID 4 dimiliki oleh user 5. Nah, kita coba buat order ID yang akan kita coba pas itu adalah order ID 4 yang dimiliki oleh user ID 1. Oke, let's say 1. Nah, pada kasus ini user ID 1 itu harusnya tidak boleh mengambil data order ID 4 karena dia tidak ada otorisasi. Teman-teman bisa lihat harusnya yang boleh membuka order ID 4 adalah user ID 5. Tapi untuk case ini emang disengaja. Nah, apa ekspektasinya? Ekspektasinya adalah harapannya program ini adalah bakal fail. Nah, ini untuk value-nya itu kita bisa ignore dengan cara seperti ini. Ekspektasinya adalah harusnya ini itu failed gitu. Tapi dia tidak, untuk case ini expectation error but response print. Oke, kita coba running ya unit test ini. Ini kondisi awal sebelum ada validasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini terjadi failed ya. Fail unit test. Karena apa? Karena emang function yang akan kita uji itu belum tervalidasi. Oke. Gimana caranya agar function ini lolos dari unit test kita? Caranya sederhana. Kita coba terapkan validasi tadi. Nah, contohnya dengan cara seperti ini. Kita ambil user ID-nya, kemudian kita parsing dia dengan user ID yang tadi. Artinya apa? Ketika user ID akan mencoba mengakses data dengan order ID, dia tervalidate dulu apakah user ID ini punya order ID sekian misal. Oke, coba kita running unit testnya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat unit test kita itu sukses ya. Artinya function ini sudah lolos dari unit test untuk pengujian bug IDOR. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat unit testnya pas semua. Nah, artinya program ini aman dari bug IDOR.
Mungkin cuma ini yang hanya bisa saya sampaikan ya. Dan begini cara melakukan unit test untuk pengujian security.